Semenjak di Taiwan, aku baru tahu kalau bebek itu bisa di sup, guys. Jadi mari kita buat. Halo guys, di sini aku udah siapin airnya. Nah, ini bebeknya belinya udah bersih ya, guys. Jadi tinggal dipotong aja. Karena mau di sup, jadi aku potongnya itu agak gede sedikit ya, guys. Di sini bebeknya agak keras ya, guys. Jadi agak susah motongnya. Bos aku tuh suka banget sama namanya daging bebek. Jadi entah itu daging bebeknya di sup, entah itu daging bebeknya dioseng, dikecap, atau dipanggang, atau yang cuman direbus gitu aja. Mereka tuh suka banget, guys. Jadi semenjak aku jadi TKW, aku tuh punya banyak pengalaman. Dulu sebelum berangkat jadi ke TKW, aku tuh mikirnya kayak, gimana ya jaga nenek? Apa bisa? Gimana ya jaga kakek? Apa bisa? Terus kita sambil masak lagi. Kalau masak satu menu aja kita udah kewalahan. Apalagi masaknya berapa menu. Apalagi orang Chinese itu sukanya banyak banget menunya. Aku tuh mikir udah kayak, banyak banget kerjaannya, mungkin selesainya sampai malam kali ya. Pantesan aja orang-orang itu kerjanya sampai malam. Ternyata masakan Chinese itu gampang banget, guys. Cuman bumbunya tuh yang penting kuncinya satu, jahe, dua, bawang putih, tiga, daun bawang. Setelah itu kecap asin, kecap manis, dan perkecapan dan persuan-suanan alias asem-aseman kayak gitu. Terkadang ada yang bilang kalau kerja ke Taiwan itu ngeri ya, ke luar negeri itu ngeri ya, gini ya, gitu ya. Sebenarnya guys, itu tergantung kita ya masing-masing. Tergantung kita dapat bosnya juga baik atau buruknya. Tergantung juga sama kelakuan kita, guys. Kita itu kalau dibilangin nurut atau enggak, atau ngelawan, atau apa-apa dijawab, atau apa-apa enggak ikhlas ngerjainnya. Jadi tergantung diri sendiri sih, guys. Jadi makanya buat kalian yang mau kerja ke Taiwan atau ke luar negeri atau kemana aja deh ya, yang penting kalian ngerjain sesuatu itu yang ikhlas. Pokoknya kalau udah ikhlas, apapun kerjaan kalian tuh kayaknya ringan, kayaknya biasa aja, kayak kalian tuh biasa di rumah ngerjain kerjaan sehari-hari kayak gitu, guys. Itu menurut aku ya, guys. Jadi ya, apapun kerjaan kita hari ini, rezeki kita hari ini, kita syukurin aja. Yang penting kita tuh masih dikasih badan yang sehat, rezeki yang lancar. Pokoknya semua segala sesuatunya lancar. Jadi bersyukur aja. Karena dikerja di Taiwan itu bosnya itu beda-beda ya, guys. Jangankan bos, dalam satu rumah itu ada 4 orang atau 3 orang, itu mereka itu juga berbeda-beda sukanya. Jadi kayak misalnya take aku sukanya pengennya makan pedas, mekennya makan yang dioseng-oseng kayak gitu. Tapi maunya yang seger, yang warnanya hijau banget. Nah, kalau sauke aku itu dia lebih suka makanan yang sup-supan kayak gitu, guys. Jadi sayuran atau apa dia tuh maunya sekarang makan, sekarang juga dioseng, sekarang juga ngabisinnya kayak gitu, guys. Nah, untuk nenek aku sukanya nyimpen makanan yang memang harus ditaruh di kulkas berhari-hari. Dia tuh kayak mau nyisain buat anaknya gitu loh, guys. Padahal anaknya tuh nggak bakalan makan, jadi akhirnya ujung-ujungnya ngebuang. Ya gitulah ya, mungkin mereka dari sananya udah kayak inget sama anak gitu, disisain buat anak, tapi sama anaknya sendiri tuh kayak pengennya makanan yang baru. Ya begitulah, guys, namanya kerja di Taiwan ikut orang. Jadi kita tuh harus bersyukur aja, apapun sifatnya ya udah. Yang penting kita tetap semangat cari cuan supaya kita sukses pulang ke Indonesia. Nah, ngomong-ngomong, aku udah selesai motong bebeknya. Jadi ini tinggal kita masukin aja. Airnya juga sudah mendidih. Jadi langsung kita masukin aja. Setelah semua dimasukin, jadi kita tutup dulu sebentar sampai dia mendidih. Langsung kita kecilkan apinya. Lanjut, di sini aku ambil swansai. Jadi ini swansai
hasil fermentasi dari sayur ya. Jadi rasanya itu ada asem, ada asin, pokoknya asam asin lah. Intinya itu, orang Taiwan tuh sukanya makan asam asin, lebih ke situ deh. Tapi aku nggak tahu ya, setiap majikan mungkin beda-beda. Oke, ini sayurannya udah aku cuci kayak gini aja karena kalau nggak dicuci itu terlalu asem banget guys. Oke, udah selesai. Nah, ini bebeknya udah mendidih, jadi apinya mau aku kecilin. Nah, aku diamin selama 1 jam biar dagingnya empuk. Sambil nunggu dagingnya empuk, kita potong-potong sayur swancai-nya. Di sini aku potongnya memanjang-manjang kayak gini aja, jangan terlalu panjang ya guys. Yang penting bisa dimakan, kelihatannya juga bagus. Nggak terlalu pendek. Aku dulu sampai Taiwan itu kaget banget ya, makanan tuh terlalu banyak yang rasa asem-asemnya kayak gitu guys. Jadi aku tuh kan gak terlalu suka asem-aseman kayak gitu ya guys. Jadi aku tuh ngerasa kayak gak enak aja makannya. Ternyata makin lama ya biasa aja, ya enak aja gitu. Jadi makanannya ya udah biasa aja. Nah ini udah selesai aku potong, langsung aku masukin aja bareng bebeknya. Nah ini udah seger banget baunya. Nah ini udah mendidih. Dan setelah itu kita icip-icip dulu, karena ini ada rasa asam asin manisnya, jadi kita cicip dulu ya guys. Takut nanti mau dikasih penyedap atau kasih garam atau apa nanti keasinan lagi. Jadi kita cicip dulu. Setelah itu agak kalau kurang kalian bisa tambahin. Di sini aku tambahin kaldu jamur ya guys. Jangan lupa diicip-icip. Kalau ngerasa udah sempurna, udah ngerasanya udah enak, ini baunya enak banget ya guys. Ini kesukaan bos aku, dia suka banget ini sup-sup kayak gini. Ini apinya aku kecilin. Oke, aku tutup dulu sebentar biar swancainya agak empuk. Ini aku rasa udah empuk ya. Oke, udah selesai. Di sini mau aku angkat karena ini udah empuk, sayurannya juga udah empuk, jadi udah enak. Dan selamat menikmati. Ini adalah sup bebek swancai. Jadi ini enak banget guys, kalian bisa coba buat majikan kalian. Nah ini aku mau ambilin buat sauke aku ya, salah ngomong. Nah itu dia tadi masakan Taiwan, masakan ala Chinese. Jadi ini seger banget. Oke guys, gitu aja. Terima kasih udah ngikutin YouTube aku dan cerita-cerita aku. Jangan lupa di follow ya. Semoga aku bisa kasih video-video yang masakan-masakan China. Oke guys, gitu aja dulu. Kita mau nikmatin sup bebeknya. Terima kasih.